Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Petani Melon. Hari ini saya mereview sedikit tentang penyemaian benih yang benar agar pertumbuhan melon lebih baik, agar pertumbuhan melon sampai 95% bahkan hampir 100%. Jadi di sini sudah ada benih melon di belakang saya. Ini ada beberapa varietas atau varian jenis melon yang saya semai, dan sekali lagi akan saya tanam di sebelah lahan di belakang saya itu yang masih belum diperbaiki, karena ini saya akan menanam melon di lahan bekas. Untuk persemaiannya ini ada beberapa cara saya lakukan, cuman ada yang maksimal dan ada yang tidak maksimal. Namun dari semua yang saya lakukan, yang paling maksimal ada satu cara, cuma kita harus membungkus dengan tisu atau koran. Cara penyemaian melon ada dua cara saya lakukan. Kemarin saya buru-buru karena tidak cukup waktu untuk penyemaian. Jadi setelah saya rendam benih sampai 4 jam, kemudian saya langsung menyemai di polybag. Setelah saya periksa setelah 2 hari setelah kecambah muncul, rata-rata benih melon ini tidak tumbuh karena kesalahan di langsung disemai di polybag. Itu setelah kita rendam 4 jam, kemudian kita siapkan tisu dan koran. Jadi setelah 4 jam direndam, airnya dibuang semua, kemudian benih itu dituang. Kalau misalnya 1 pack, kalau bisa dibuat dibagi 2, artinya ada 2 koran, nanti dituangkan di tisu kalau bisa ada 2 lapis atau 3 lapis dalam kondisi basah seperti itu, dituang ke tisu, dibalut, menutupi semua benih, dan kemudian dibalut lagi dengan koran. Supaya apa? Supaya kecambahnya lebih cepat keluar dan merata nanti. Jadi jika langsung ditanam di polybag, ini akan berisiko pada gagalnya tumbuh benih melon. Ini bukan karena kesalahan benih, ini kesalahan kita yang belum tahu cara penyemaian benih yang benar. Jadi metode seperti itu saya lakukan sudah beberapa kali saya tanam melon. Namun yang paling maksimal untuk penyemaian benih yaitulah dengan cara setelah perendaman kita langsung tuang ke tisu dan kita balut dengan koran. Dan kita menunggu barang sekitar 24 jam atau per 7 jam, dari 7 jam minimal. Diperiksa dulu, biasanya sudah ada yang berkecambah, ada yang tumbuh. Kalau misalnya sudah hampir merata tumbuh, ini langsung disemai di polybag. Karena ada benih juga yang setelah 7 jam sudah mulai berkecambah, dia sudah keluar kecambahnya, sudah tumbuh. Ada benih yang hampir 10 jam, ada 15 jam, ada yang hampir 24 jam. Ini tergantung benihnya. Jadi semua benih itu tumbuh dan menunggu. Karena jangan lupa diperiksa di setiap setelah 7 jam, kemudian 3 jam lagi diperiksa, 3 jam lagi diperiksa, sampai kelihatan kecambahnya sudah mulai keluar dan langsung disemai di polybag. Kalau bisa di saat penyemaian jangan sampai kecambahnya panjang, nanti akan sulit dimasukkan ke polybag dan mudah patah akarnya. Ini yang menyebabkan gagal penyemaian. Jadi untuk menghindari seperti itu, ya lakukan penyemaian dengan cara merendam. Perendamannya kalau saya menggunakan air sumur saja. Sebelum penyemaian usahakan polybag sudah siap, karena benih melon cukup cepat keluar kecambahnya.
Dan jangan lupa polybagnya disiram sampai basah semua, dan lalu dilubangin menggunakan kayu boleh juga, jangan sampai terlalu dalam. Usahakan dalam kedalamannya hanya 1,5 cm dari permukaan atas polybag. Agar apa? Agar tidak terlalu dalam penanamannya nanti, atau ditutupi. Setelah kita tanam di polybag kecambah yang sudah tumbuh itu, kemudian setelah selesai semua nanti ditutupi dengan tanah lagi, tanah yang agak sedikit halus, dengan menuangkan pelan-pelan ke dan menutupi lubang polybag yang sudah ada benih melon secara pelan-pelan agar tidak patah kecambahnya. Dan ini sangat efektif untuk penyemai melon. Saya sudah lakukan itu. Saya sudah kemarin ada kendala, seperti saya bahas tadi, ada yang langsung saya tanam. Saya kemarin nggak ada waktu untuk persemaian karena disibukkan dengan kegiatan lain. Jadi saya akan memperlihatkan contoh-contoh yang penyemaian yang gagal, penyemaian yang sedikit gagal, dan ini sangat merugikan petani melon. Usahakan jangan seperti gagal seperti itu. Usahakan pertumbuhannya harus 100 minimal. Yang sudah kita semai di polybag harus tumbuh 100%. Walaupun benihnya yang kita rendam itu tumbuhnya mungkin 95%, itu sudah cukup maksimal. 95% sudah cukup maksimal, dan itu sudah cukup, saya rasa itu juga sudah berhasil. Jadi saya akan perlihatkan contoh yang saya semai. Jadi kemarin saya menyemai melon. Ini contohnya. Ini penyemaian langsung tanpa ada saya bungkus dengan tisu atau koran setelah perendaman 4 jam. Ini kendalanya. Jadi tidak tumbuh semua dia. Rugi dari segi benih, rugi dari segi waktu nanti. Karena melon tidak bisa disulam terlalu lama. Nanti dia tidak akan merata dan tidak akan bisa hidup maksimal. Melon dia harus rentak. Adapun yang sudah saya sortir kemarin, ini yang tumbuh saya sortir kemarin, saya pisahkan berkecambah, saya tanam di sini. Ini buktinya sudah ada yang mulai tumbuh seperti ini. Nah, ini baru selang kemarin siang saya tanam ini. Hari ini baru muncul kecambah untuk keluar. Dan ini saya lakukan setelah saya semai, saya lakukan saya bungkus dengan koran. Berbeda dengan hal yang ini. Kadang ada benih yang walaupun kita setelah rendam, ada juga yang bisa tumbuh seperti ini. Ini setelah ini berbarengan dengan yang ini, saya semai berbarengan. Tapi ada benih yang tidak mau, tidak akan tumbuh jika langsung setelah rendaman langsung disemai, tidak akan tumbuh. Ada benih yang tumbuh seperti ini. Ini tumbuh, ini setelah saya rendam langsung saya semai. Dan selanjutnya ini penyemaian melon yang saya lakukan balut. Setelah saya rendam 4 jam, saya balut dengan tisu dan koran. Ini hasilnya. Ini hampir 100% tumbuh semua. Karena yang kita semai di polybag ini semua benih-benih yang sudah ada kecambahnya, tidak ada yang tidak ada kecambah. Karena benihnya disortir, kemudian ditanam di polybag, sehingga nampak semua polybag itu terisi dengan benih, dan sebentar lagi ini akan tumbuh 100%.